Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang membawa kita sore hari ini di tempat ini. Dan biarlah setiap kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang dimana kita harus mampu menempatkan diri sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya. Hari ini secara khusus kita berbicara tentang kematian yang menyelamatkan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan akan setiap kita yang menjadi percaya kepada Kristus. Kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bagaimana kita melihat pergumulan kehidupan orang yang percaya di dalam situasi suasana yang sulit dalam kehidupan mereka untuk mempertahankan iman percaya kepada Kristus. Penderitaan silih berganti membuat penulis Ibrani menuliskan hal yang begitu indah bagi para pembacanya. Secara khusus bagi orang-orang yang percaya yang ada pada waktu itu. Maka dia mengatakan bahwa dalam pergumulanmu mengikuti apa yang engkau percayai. Di mana engkau mengikuti kebenaran Injil. Engkau akan mempertaruhkan hidupmu untuk tetap beriman kepadanya. Dengan memenuhi setiap apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupanmu. Maka dalam hidupnya sebagai manusia, penulis Ibrani menuliskan demikian. Dalam hidup diri Kristus sebagai manusia, situ digambarkan betapa tidak mudahnya. Penulis Ibrani menuliskan bahwa Kristus hidup sebagai manusia dan dia berdoa, memohon dengan ratap tangis dan air mata. Ada sesuatu yang berbeda yang penulis Ibrani tuliskan dalam bagian ini. Mau menunjukkan Kristus hadir sebagai manusia biasa yang lemah, yang tampak seperti kita adanya. Tetapi di dalam bagian ini Kristus yang tahu siapa dirinya. Dia tahu dia sebagai anak Allah. Tetapi dia datang menempatkan dirinya di hadapan Sang Bapa karena dia percaya. Di balik apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Di balik pergumulannya yang berat. Sang Bapa akan menyelamatkannya. Dia memang akan mengalami kematian. Tetapi dia percaya ada kehidupan di sana. Maka Kristus digambarkan di dalam pergumulannya ketika berada di Taman Getsemani. Ia berdoa memohon dengan ratap tangis karena ia percaya kepada Bapanya. Maka di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 sampai 44 kita melihat. Ada satu bagian ketika Kristus hadir di Taman Getsemani. Ketika Kristus hadir di dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Maka kita melihat Kristus berdoa untuk dirinya. Menjadi pertanyaan bagi kita. Bukankah dia adalah anak Allah? Bukankah dia yang berkata dia adalah juru selamat? Tetapi kenapa dia berdoa untuk dirinya sendiri? Apakah dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada pada waktu itu? Bukankah kematian itu menjadi tujuannya untuk hadir dalam dunia? Menyelamatkan manusia. Maka di dalam pergumulannya secara pribadi di hadapan Bapa. Karena murid yang diajak gak peduli dengan gurunya. Diajak berdoa malah tidur. Diajak berdoa malah gak peduli dengan gurunya. Maka Kristus berdoa dalam kesendiriannya. Permintaannya adalah apa? Supaya penderitaan ini dilalukan di dalam kehidupannya.
Kristus yang adalah juru selamat berdoa kepada Bapaknya, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Karena penderitaan yang akan dialami itulah penderitaan yang tidak mudah. Penderitaan yang begitu berat secara manusia biasa mengalaminya. Tetapi di dalam bagian ini Yesus datang dan berdoa untuk dirinya. Tetapi kehendakmulah yang terjadi. Maka dalam bagian ini sebagai orang yang percaya, sejauh mana kita berdoa di hadapan Tuhan dan sejauh mana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan, situasi kehidupan, kondisi ekonomi kehidupan yang terjadi, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Sejauh mana kita mau tetap datang kepada Tuhan? Sejauh mana kita berdoa untuk diri kita sendiri? Kadang orang suka berkata begini, janganlah berdoa untuk diri sendiri. Tunggu dulu, Kristus telah menunjukkannya. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Karena dia tahu persoalan kehidupan yang ada di depannya, penderitaan yang akan dialami itu bukanlah hal yang mudah. Maka dia berdoa untuk dirinya kepada Sang Bapa. Maka dari sini kita bisa melihat di Taman Getsemani ini mau menunjukkan Yesus berdoa di Taman Getsemani karena dia membutuhkan Sang Bapa untuk melewati bersama-sama tentang penderitaan itu. Kemudian yang berikutnya kita melihat dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 ini menjadi satu bagian yang luar biasa. Ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Di bagian pertama Yesus fokus pada dirinya. Tetapi di bagian kedua ketika dia sudah sekarang berada di atas salib, dia bukan berdoa untuk dirinya lagi. Di Taman Getsemani dia berdoa untuk dirinya. Tetapi ketika di atas salib, dia berdoa untuk manusia yang berdosa yang ingin dia selamatkan. Maka menjadi satu persoalan di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus yang adalah Sang Juru Selamat tampil sebagai pribadi yang menderita. Maka di penderitaannya dia bukan lagi melihat dirinya. Tetapi dia melihat orang-orang yang dia kasihani di depannya. Dia begitu mengasihi manusia yang berdosa. Dia begitu mengasihi musuh-musuhnya. Yang sebelumnya telah mengkhianatinya, yang sebelumnya menyangkal dia, yang sebelumnya mengolok-olok dia, memukul, mencambuk dia, tetapi sekarang dia berdoa untuk mereka. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang dijalani Kristus, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa, bukan kepada keinginan dia. Dari sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa Yesus berdoa untuk semua orang. Maka kalau kita biasa berdoa sendiri, kita juga harus belajar bagaimana kita berdoa untuk orang lain. Bagaimana kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita. Bagaimana kita berdoa orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Bagaimana kita berdoa dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Bahkan musuh kita sendiri. Itu Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita. Hal yang berikut di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Itu sesuatu yang berbeda yang terjadi. Ketika Yesus sudah berdoa untuk manusia yang berdosa. Maka di samping kiri kanan dia ada dua penjahat yang tergantung. Penjahat tergantung di kayu salib itu hal yang wajar. Itu adalah hal yang pantas. Tetapi Kristus di dalam Yesaya sudah menubuatkan dia akan tersalib di antara para pemberontak. Maka ini menjadi penggenapan dari apa yang disampaikan Yesaya. Dan di dalam kitab Injil dituliskan bahwa Yesus tersalib di antara para pemberontak. Dan menariknya adalah penjahat kemudian terjadi olok-olokan. Terjadi hinaan. Penjahat yang satu menghina, bukankah engkau juru selamat? Bukankah engkau anak Allah? Kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu dan selamatkan kami? Tetapi penjahat yang satu bilang begini, sembarangan kamu ngomong ya.
Kalau kita berdua tersalib di sini, ini adalah hal yang pantas. Ini adalah setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini ketika dia menunjuk pada pribadi Kristus, orang ini dia tidak melakukan kesalahan seperti kita. Dia tidak berbuat dosa seperti kita. Maka kita menemukan ketika dua penjahat yang tergantung, ada penjahat yang mengenal siapa Tuhan. Dan ada penjahat yang tidak peduli dengan Tuhan. Maka penjahat yang satu, ketika dia mengatakan kita pantas untuk dihukum dan dia tidak berdosa, dia tidak pantas untuk dihukum. Dia bisa mengenal Kristus ketika di akhir-akhir hidupnya tergantung di kayu salib. Dia penjahat tetapi dia bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat. Maka dia mengatakan apa? Ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali. Dan Yesus yang masih hidup tergantung di salib, dia menyelamatkan seorang penjahat. Dia menyelamatkan seorang penjahat yang ada di sampingnya. Mungkin kejahatan apa sebenarnya yang dia lakukan? Intinya dia adalah seorang pemberontak. Dia adalah seorang yang melakukan kejahatan. Tetapi dia menyelamatkannya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi. Dan ahli-ahli Taurat. Justru mereka menukar kebenaran dengan kejahatan. Mereka meminta kejahatan yang dibebaskan. Barabas yang dibebaskan. Dan biarkan Kristus terhukum di atas kayu salib. Manusia lebih mencintai yang namanya kejahatan. Maka kalau kita mengukur setiap hati kita, diri kita. Jangan-jangan kita juga gak layak di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita gak pantas sekalipun kita ada di dalam gereja. Jangan-jangan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, kita lakukan apa saja di tengah-tengah pelayanan. Jangan-jangan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat salah satu jemaat yang ada di kitab Wahyu, itu jemaat Filipi. Mereka begitu luar biasa, dipuji dan dikagumi. Bahkan Tuhan mengatakan sendiri, engkau luar biasa. Semangat pelayananmu itu sungguh luar biasa. Engkau enggak peduli dengan hal apapun. Yang engkau pentingkan adalah semua bentuk pelayanan. Tetapi di dalam kerajinan mereka melayani, justru Kristus mencela mereka karena kasih mula-mula hilang dalam hidup mereka. Artinya apa? Semangat kita melayani, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Tetapi cintamu pada Tuhan harus terus dan terus terarah. Jangan sampai kita hanya cinta pada pelayanan, tapi kita jauh dari sang pemilik pelayanan itu sendiri. Itu menjadi persoalan bagi kita. Maka di dalam bagian ini, ketika dia mengatakan hari ini engkau bersama aku di Firdaus, di salib, dia menyelamatkan seorang penjahat. Bagian berikutnya kita bisa melihat bersama-sama ketika kepala pasukan Romawi. Kita membaca di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan, sungguh dia ini orang benar. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau orang Yahudi menghendaki penjahat, Kristus dijadikan penjahat untuk dihukum. Tetapi di sini berbeda, kepala pasukan yang mungkin saat itu memerintah, memukul, menghajar sampai menyalibkan Kristus. Di kematian Kristus, menjelang kematian Kristus, dia yang melihat sendiri peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada Kristus. Kristus bukan hanya berdoa untuk banyak orang, tetapi Kristus mau menunjukkan cintanya kepada manusia yang berdosa. Maka ketika dia melihat peristiwa kematian Kristus, kata firman Tuhan, dia menjadi percaya pada Kristus. Kematiannya menyelamatkan. Bukan hanya di kehidupannya.
Di kematiannya pun orang bisa melihat keselamatan ada di dalam dirinya. Maka bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk percaya kalau kita masih meragukan Kristus yang menyelamatkan itu. Untuk apa? Untuk apa? Orang-orang yang ada pada waktu itu, orang percaya, penulis Ibrani mengatakan, mereka sulit mempertahankan imannya. Karena begitu besar penderitaan yang mereka alami. Tetapi penulis Ibrani mengatakan, dia waktu jadi manusia, lagi menunjuk kepada Kristus. Dia berdoa, dia meratap untuk manusia yang berdosa. Dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia menyelamatkan musuh-musuhnya. Dia peduli dengan musuh-musuhnya. Maka kamu harus bertahan dengan imanmu. Kau harus mempertahankan imanmu. Dan kepala pasukan Romawi yang menghukum Kristus. Di kematian Kristus. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka kematian Kristus menyelamatkan. Dari awal kehidupan Kristus hadir di dalam dunia. Sampai di ending kehidupannya. Dia menunjukkan dia adalah sumber keselamatan itu. Maka betapa bersyukurnya ketika kita sebagai orang percaya. Dipanggil menjadi percaya kepadanya. Akuilah di dalam diri kita. Sejauh mana kita percaya kepada dia. Akuilah di dalam hati kita bahwa ia adalah anak Allah. Maka kita yang berjalan bersama, yang percaya kepadanya. Jangan sampai kita kalah dengan kepala pasukan Romawi. Jangan sampai kita kalah dengan seorang penjahat yang diselamatkan oleh Kristus. Maka dari sini ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, betapa tidak mudahnya perjalanan Kristus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan Ibrani 9 ayat 28 mengatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi waktu kita membaca kitab Ibrani, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya lagi mengungkapkan percaya kepadanya. Tetapi menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sebagaimana Kristus tunduk dan taat kepada Sang Bapa. Maka itu juga yang menjadi warisannya bagi kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita melihat bahwa sungguh Kristus telah menyelamatkan. Kematiannya sudah terbukti 2000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini kematian Kristus yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Sampai saat ini kita terus membicarakannya. Sampai saat ini kita juga merayakannya di dalam perjamuan kudus. Maka betapa bersyukurnya kalau Kristus mau mati untuk menebus dosa kita. Betapa bersyukurnya kita sebagai orang percaya. Yang punya keyakinan yang pasti akan penebusan yang luar biasa. Yang dikerjakan Kristus dalam hidup kita. Tetapi hati-hati. Kalau kita tidak hidup menantikan dia. Hati-hati. Jangan sampai kita dicela oleh Tuhan. Semangatmu melayani oke. Tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Bahaya itu buat kita. Maka perjalanan kekristenan yang kita jalani sampai saat ini. Belasan tahun, puluhan tahun. Apa ukurannya? Ke gereja, tunggu dulu. Penjahat gak pernah lo masuk gereja. Tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Apalagi kepala pasukan. Dia gak pernah ke gereja. Tapi Kristus menyelamatkannya. Jangan sampai kita yang ada di dalam gereja. Tiba-tiba Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Maka dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya perjalanan kekristenan di mana Tuhan memanggil kita. Maka sebagai pengajaran bagi kita di sore hari ini. Yang pertama,
Kematian Kristus menjadi bukti ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Dia bukan taat kepada murid-muridnya. Dia bukan taat kepada imam-imam. Dia bukan taat kepada Pilatus dan Herodes. Tetapi dia menunjukkan ketaatannya kepada Sang Bapa. Maka ketika penderitaan yang besar, murka Allah yang akan menimpa dirinya, dia tetap perlahan dan pasti menuju Golgota. Dia nggak peduli dengan nyawanya. Dia nggak peduli dengan dirinya. Yang dia peduli adalah dia tetap setia. Dia tetap taat kepada kehendak dan ketetapanku. Maka di dalam kitab Yohanes dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Itu tuntutan yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kematian Kristus menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa. Betapa besarnya perjuangan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ujung-ujungnya berada di dalam kebinasaan. Tetapi Kristus hadir menjadi jalan pendamaian bagi kita. Cukup dengan kita percaya, menantikan Dia dan taat kepadanya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita? Jangan sampai kematian Kristus hanya menjadi perayaan kita. Jangan sampai kematian Kristus hanya menjadi cerita kita. Jangan sampai kematian Kristus hanya digambarkan di rumah kita tergantung ada salib. Atau di leher kita ada salib. Tidak ada arti apa-apa. Tetapi biarlah kematiannya yang telah membuka jalan perdamaian bagi kita manusia yang berdosa. Membuat kita tidak bisa tidak untuk taat dan setia kepadanya. Maka ketika Kristus menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa, Dia mengatakan di dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya apa? Artinya lagi mau mengatakan ketika Kristus memperdamaikan seteru Bapaknya, Dia menjadi jalan pendamaian itu. Ketika Kristus menebus dosa manusia, maka Dia menjadi jalan pendamaian. Maka Kristus meminta kepada kita sebagai orang percaya, yaitu apa? Menjadi pembawa damai. Artinya apa? Pembawa damai bukan lagi orang berantem kita langsung buat dia baik. Bukan. Tetapi bagaimana ketika kita tahu ada orang di sebelah kiri kita, ada orang di sebelah kanan kita, ada orang di depan kita yang belum mengenal Tuhan dalam hidupnya. Adakah mulut kita ini dengan mudah untuk bersaksi tentang Kristus bagi dia? Adakah mulut ini berani bersaksi tentang kebenaran Kristus yang mati telah menyelamatkan? Bapak Ibu tahu, ketika kita bersaksi tentang Kristus dan orang yang tidak percaya pada Kristus mendengar dan dia bisa mengenal dan dia percaya, berbahagialah kita. Karena apa? Kita menjadi pendamai antara orang yang tidak percaya dengan Kristus yang kita percaya. Bukankah sesuatu itu menjadi tantangan buat kita? Panggilan buat kita. Yes, Yesus telah menjadi jalan pendamaian. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita untuk bersaksi tentang Kristus. Supaya orang lain bisa diselamatkan. Persis seperti kita di sore hari ini. Dan yang berikut. Kematian Kristus membawa kehidupan kekal. Sesuatu yang luar biasa. Bukankah Yesus mati? Tetapi kenapa dia bisa memberi kehidupan yang kekal? Bukankah Yesus mati tergantung di kayu salib? Tetapi kenapa dia bisa membawa manusia yang percaya kepadanya masuk di dalam kehidupan yang kekal? Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Apa bedanya kematian Kristus dengan kita sebagai manusia yang berdosa? Apa bedanya? Kalau kematian Kristus dikatakan oleh firman Tuhan, dia mati dalam ketidakberdosaan. Tapi manusia mati dalam keberdosaannya. Dan yang lebih hebat lagi, Kristus mati tapi dia tahu dia akan bangkit. Kalau kita tahu kita bangkit dari mana? Kita tahu kita bangkit dari mana?
Pasti dengan kita belajar firman Tuhan. Kapan bangkitnya? Nggak tahu. Tapi Alkitab mencatat, Kristus tahu kapan dia mati, Kristus tahu kapan dia bangkit, dan Kristus tahu kapan dia harus kembali ke Bapanya di surga. Kalau kita ngikut aja, tapi yang paling penting bagi kita adalah percaya, mengikuti kehendak dan ketetapannya. Maka kita akan sampai kepada tujuan yang mulia, kehidupan kekal yang diberikannya dengan cuma-cuma. Dan yang terakhir, kematian Kristus menyelamatkan orang percaya. Maka dari sini kita bisa melihat penulis Ibrani sudah mengungkapkan ketika Kristus sampai pada kesempurnaannya, maka dia menjadi sumber keselamatan bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang setia, taat, menantikannya. Maka berbahagialah kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang menjalaninya di dalam takut akan Tuhan. Semangat kita adalah semangat hidup di dalam kebenaran, bukan hanya tahu kebenaran. Semangat kita adalah hidup dalam kebenaran, bukan hanya berdebat tentang kebenaran. Itulah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kita, supaya kita beriman sungguh kepada Tuhan, menjalaninya dalam kesetiaan, dan berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati